Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa ab'adana an ahwali ahli bidai wad dhalalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Teman-teman santri digital yang berbahagia, alhamdulillah pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, belajar bersama-sama. Pada pembahasan kemarin sedikit kami sudah sampaikan pembagian bid'ah menjadi 2 bahkan menjadi 5 sesuai dengan hukum Islam yang ada. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan beberapa hal hasil daripada ijtihad dan juga hadis, dalil-dalil tentang adanya bid'ah hasanah yang oleh sebagian firqah kelompok ditolak keberadaan daripada bid'ah hasanah tersebut. Ada 2 macam dalil-dalil bid'ah hasanah. Yang pertama, bid'ah hasanah sesuatu hal yang dilakukan tanpa ada ajaran langsung dari Rasulullah pada masa sahabat, yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah dan disebut dengan sunnah taqririyah. Yang kedua, dalil-dalil bid'ah hasanah sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tentang adanya bid'ah hasanah yang kemudian menjadi sunnah taqririyah, hasil ijtihad daripada sahabat tanpa ada ajaran langsung dari Rasulullah, adalah hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal. An Abdurrahman ibni Abi Layla qol kana nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ar-rajul wa qad fatahu syai'un minas shalat asyara ilaihin nas fasalla ma fatah thumma dakhala fis shalah. Abdurrahman bin Abi Layla pernah berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila seseorang datang terlambat beberapa rakaat mengikuti sholat berjamaah, maka orang-orang yang lebih dulu datang akan memberikan isyarat kepadanya tentang rakaat yang telah dijalani, sehingga orang itu akan mengerjakan rakaat yang tertinggal terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam sholat berjamaah bersama-sama mereka. Awalnya ketika sholat berjamaah ini disyariatkan, orang-orang yang telat dalam mengikuti jamaah tidak menemukan Rasulullah dalam keadaan takbiratul ihram. Kadang Rasulullah sudah dapat 1 rakaat, 2 rakaat, orang itu baru datang untuk mengikuti jamaah. Orang yang sudah berjamaah, sudah berada di masjid saat itu, memberikan isyarah bahwa dia sudah telat berapa rakaat, misalnya 1 atau 2. Kemudian orang-orang tersebut takbiratul ihram, kemudian melakukan sholat yang ditinggalkan 1 atau 2 rakaat, lalu baru mengikuti jamaah. Itu dulu masa awal. Summa ja'a yauman Mu'adz bin Jabal fa asyaru ilaih fadakhala walam yantazir ma qalu falamma shalan nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam zakaru lahu dzalik. Faqala lahum an-nabi sanna lakum Mu'ad. Suatu hari Mu'ad bin Jabal datang terlambat. Ketika sholat jamaah sudah didirikan, Mu'ad bin Jabal baru datang. Lalu orang-orang yang sudah berada di masjid mengisyaratkan kepadanya tentang jumlah rakaat sholat yang telah dilaksanakan. Akan tetapi Mu'ad langsung masuk dalam sholat berjamaah dan tidak menghiraukan isyarat mereka. Namun setelah Rasulullah selesai sholat, Mu'ad segera mengganti rakaat yang tertinggal. Gambarannya sama seperti kita sekarang. Ketika kita telat, terlambat dalam melaksanakan sholat jamaah, kita langsung ikut gerakan imam. Kemudian setelah imam salam, baru kita meneruskan sendiri rakaat yang tertinggal. Itu yang dilakukan oleh Mu'ad. Ternyata setelah Rasulullah selesai melaksanakan sholat, sahabat-sahabat melaporkan perbuatan Mu'ad bin Jabal yang berbeda dengan kebiasaan mereka. Lalu Nabi menjawab, Mu'ad telah memulai cara yang baik buat salat kalian. Sanna lakum Mu'ad. Wa fi riwayati Sayyidina Mu'ad bin Jabal, innahu qad sanna lakum Mu'ad fahakadha fasna'u. Dalam riwayat Mu'ad bin Jabal, beliau bersabda, Mu'ad telah memulai cara yang baik buat sholat kalian. Begitulah cara sholat yang harus kalian kerjakan. Ini adalah perintah Rasulullah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Abi Syaibah wa ghairihim. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Al-Hafidh Ibnu Daqiq Al-Aid dan Al-Hafidh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dari hadis ini menunjukkan bolehnya membuat perkara baru dalam ibadah, seperti sholat atau yang lainnya. Apabila sesuai dengan tuntunan syara, ini diperbolehkan. Karena apa yang dilakukan Mu'ad itu sudah sesuai dengan tuntunan syara, tidak menyalahi. Dalam hadis ini juga Nabi tidak menegur Mu'ad dan tidak pula berkata, mengapa kamu membuat cara baru dalam sholat sebelum bertanya kepada aku. Ini tidak ditanyakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah juga tidak menyalahkan Mu'ad. Bahkan beliau membenarkannya. Karena perbuatan sahabat Mu'ad sesuai dengan kaidah berjamaah, yaitu makmum harus mengikuti imam. Maka dengan kaidah jamaah itu Mu'ad berijtihad ketika dia terlambat dalam melaksanakan sholat. Seperti dalam kalangan masyarakat saat ini, ketika dia terlambat melakukan jamaah, apa yang harus dia lakukan? Itu adalah hasil dari ijtihadnya Mu'ad bin Jabal yang sebelumnya belum pernah diajarkan secara langsung oleh Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada kaidah dari syarak tuntunan Rasulullah yang diajarkan, kemudian kita berijtihad dengan tidak menyalahi kaidah tersebut, meskipun hal itu belum diajarkan oleh Rasulullah, belum ada pada masa Rasulullah, ini dibenarkan dan disebut dengan bid'ah hasanah. Ini sebagai bukti bahwa ijtihad dalam melakukan ibadah diperbolehkan oleh Rasulullah. Teman-teman santri digital yang berbahagia, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang kami sampaikan. Masih banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan adanya bid'ah hasanah. Untuk itu simak terus pengkajian tentang pengertian bid'ah dan pembagian bid'ah serta dalil-dalil
tentang adanya bid'ah dibagi menjadi 2 bahkan menjadi 5, supaya kita tidak salah paham dalam menanggapi atau menyikapi ibadah-ibadah yang merupakan hasil ijtihad daripada salafus sholihin, ijtihad daripada sahabat. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.